Biantara pamungkas biantara pangdede di pangarsa Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat anu sate acana pada diawitan laku nyimpaikeun solendang panjang retineng penyimpai rasa di paguyuban Rondayan Prabu Geluh Pakuan. Selanjutnya kersana Pak Wakil Gubernur yang berangkat anggotanya biantara pangdede. Atur. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu, anu singkuring nepi ka hormat, Pak Iki, Wak Iki, padahal mah katanya Aki gitu, namun dipanjangkan Aki Iki, rada sesah jadi Wak Iki gitu. Pak Iki yang saya hormati, Pak Sultan Arif di Cirebon, Pangeran Hempi di Sumedang Larang, Ari Aya di punten di Kaprabonan, dari Sumedang Larang, Pak Gani Ketua Umum Galura Pakuan, Pak Karnaswanda yang saya hormati, Profesor Himendra, bapak-bapak, ibu-ibu, anu simkuring nepi ka hormat, dan juga sahabat kami ini, Bapak Abdullah Puteh. Kita terakhir bertemu, alhamdulillah sekarang bertemu kembali, serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ibu Radina Al-Muhtar. Saya baru tahu kalau ternyata ibu orang Ciamis gitu. Kawan-kawan sekalian, para seniman, para budayawan, dan juga Bapak Kepala Dinas yang mewakili Pak Bupati. Saya tadi melihat ada teman-teman dari DPRD Kabupaten Ciamis. Pertama-tama punten ya ngangge bahasa Indonesia we, namun bilih kalepatan, aya kalepatan budak ora teh gitu suka bahasana palegok gitu. Karena Bapak Safi yang selalu keliling untuk budaya Pasundan. Saya bersama Pak Safi ini sudah keliling Indonesia, menemui warga-warga Sunda yang ada di seluruh Indonesia. Aya di Bali, aya di Batam, aya di Kalimantan, aya di Sulawesi, seueur orang Sunda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih. Saya diundang sebagai orang Ciamis, tentu saja kehadiran saya di sini tidak semata-mata hanya diundang sebagai pejabat, tapi diundang sebagai wargi keluarga. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Sultan Arif bersama dengan Pangeran Hempi, Pangeran Hempi benar, dan juga teman-teman raja-raja se-Nusantara, kita berkumpul bersama ingin membangun Galeri Nasional Keraton-Keraton Nusantara. Ini merupakan cita-cita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengharapkan ada galeri keraton se-Nusantara sehingga riwayat perjalanan sejarah keraton-keraton termasuk yang ada ataupun yang sudah tiada, yang sudah tidak ada informasinya itu kalau bisa dibangun di situ. Dan ternyata para raja-raja se-Nusantara inginnya dibangun di Jawa Barat. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari kawan-kawan Raja dan Sultan se-Nusantara, rencananya akan dibangun di Kerawang. Nah, ketika datang ke saya, titip saya adalah dua. Saya bilang, tolong nanti di dalam Galeri Nasional Keraton-Keraton Nusantara itu ada dua keraton yang harus kita tampilkan, yaitu Keraton Pajajaran dan Keraton Galuh. Karena sebagaimana sudah disampaikan, kalau Cirebon aya, Sumedang ada, tapi Galuh taya, Pajajaran oge taya. Nah, saya sebagai generasi muda, mungkin saya tidak berdarah biru, mungkin saya tidak memiliki catatan sejarah, tapi saya cinta kepada budaya, saya cinta kepada bangsa ini. Dan ketika saya diberikan amanah,
untuk ikut mengaping, maka yang pasti terpikir oleh saya, bagaimana generasi muda kita yang lain ini perlu sadar, perlu paham bahwa Indonesia, bahwa Jawa Barat adalah sebuah bangsa yang besar. Jadi oleh karenanya saya mendukung, menyambut gembira dengan adanya rencana pembangunan, atau lebih tepatnya lagi yang sudah ada sekarang ini adalah Museum Cagar Budaya, Cagar Benda dan Budaya Galuh Pakuan. Saya tadi melihat gambar-gambar bahwa rencananya nanti akan dibangun keraton bentuk pendopo ageng. Itu dulu saya dengan Waiki sudah merencanakan Sumedang sebagai pusar budaya Pasundan. Alhamdulillah sudah berjalan sekarang, Pak. Sekarang berjalan. Nah, dulu pun saya pernah mengusulkan ketika ada rencana pemekaran Kabupaten Pangandaran bahwa nanti Ciamis mestinya berubah. Sepakat. Yaitu Kabupaten Galuh. Nanti ini diputuskan oleh Dewan. Jadi kalau ada Kabupaten Pangandaran, kedana ayat Kabupaten Galuh. Pak, karena sudah tidak di Jawa Barat lagi. Kalau dinamakan Provinsi Pasundan, nanti orang Cirebon Pasehat. Kalau dibikin Provinsi Parahyangan, orang Bekasi ngambek. Maka dulu saya mengusulkan, bagaimana kalau kita bikin namanya Provinsi Pakuan Pajajaran. Supados ayah. Berikutnya saya ingin menceritakan pengalaman saya kemarin pergi ke Tatar Cina. Saya pergi ke Shanghai, ke Beijing. Dalam pertemuan bertemu dengan para pengusaha-pengusaha, para BUMN, dan terakhir saya ketemu Wakil Ketua DPR Politbiro Cina. Pada saat berbicara mengenai investasi, mereka tidak tertarik karena Cina ini sekarang dananya sedang besar-besarnya, Pak. Lagi duitnya lagi banyak, over liquid. Tapi ketika saya masuk, saya mulai bahwa bangsa Indonesia telah menjalin persahabatan dengan Cina sejak ribuan tahun yang lalu, di mana para raja-raja kita beristrikan putri-putri Cina, sehingga banyak turun-temurun pangeran-pangeran kita berdarah Cina. Itu sambutannya luar biasa sekali. Sambutannya luar biasa sekali. Lalu saya menyampaikan betapa Cina mampu mengakomodir dari 1,3 miliar penduduknya dengan luas wilayah besar, tapi budayanya tidak ditinggal. Forbidden City, Great Wall, bangunan-bangunan bersejarah, kelenteng-kelentengnya, gerejanya, masjidnya yang sudah tua usia ribuan tahun, semuanya dibangun dengan tetap baik dan indah. Dan ketika saya bertanya kepada salah satu ketua politbironya, apa sih rahasianya mempersatukan 1,3 miliar penduduk? Beliau menjawab, kami punya 50 suku, ada suku Han, ada suku Mongol, ada suku yang lainnya. Yang kami lakukan adalah menghidupkan budaya dengan baik. Semuanya merasakan persaudaraannya, semua merasakan bagaimana semua ini dihargai, sehingga tidak lagi terjadi perpecahan. Jadi Cina mengakomodir budaya Han, budaya Mongol, budaya yang dekat Rusia itu Kirgistan, Turkistan, budaya yang ada Islamnya itu juga dihidupkan. Ini semua diakomodir sehingga tidak terjadi. Berusaha, sekali lagi berusaha dengan penuh semangat bagaimana budaya ini tetap majeng, tetap muncul. Jadi bukan kami tidak memperhatikan budaya, hanya saja karena budaya itu masih bagian dari nomor urut ke-9 atau ke-10 dari prioritas pembangunan, sehingga saya dengan Profesor Nina Lubis ini mendapat kesulitan sekali
ketika kita ingin mengangkat sesuatu pencitraan publik. Namun perjuangan tidak akan berhenti. Apalagi saat ini sekarang keinginan saya untuk menampilkan kembali Galuh, Pajajaran, Pakuan sebagai bagian dari kekayaan Jawa Barat sudah didukung dengan pembentukan Museum Galuh Pakuan. Pernah satu saat saya, Profesor Himendra, ketika Persib datang kepada saya, Persib itu kota Bandung, saya bilang sekarang Persib milik Jawa Barat, ganti ke depan kalau bisa namanya Persib Pajajaran, supaya orang merasakan kebanggaannya. Kan kalau di Kutai ada FC Kutai Kartanegara, apalagi tuh Sriwijaya. Kenapa kita tidak berani mengangkat? Kenapa kita hanya sekedar istilahnya menganggap bahwa sejarah itu hanya catatan-catatan yang perlu dihafalkan, bahwa perang di Penogoro adalah 1825 hingga 1830, padahal sudah kalah sama Ajar Maghrib. Jadi sejarah tidak hanya berupa catatan, tapi sejarah adalah perekat dan pemersatu bangsa. Inilah yang harus kita lakukan, dan sekali lagi harapan kami ke depan Museum Galuh Pakuan ini akan meretas ke depannya lebih banyak lagi saudara-saudara yang berkumpul, memberikan informasi, memberikan kontribusi dalam membangun pencitraan Sunda atau Jawa Barat. Dan ternyata saya juga bangga sekali ketika Sultan Arif berbisik kepada saya, Pak Dede, kita itu saudara. Saya bilang, gimana ceritanya? Nanti katanya dalam pertemuan di sini kita akan disampaikan. Saya bilang, yang saya tahu memang dulunya Cirebon, kubu Cirebon pertama adalah putranya Prabu Siliwangi, orang Ciamis. Jadi kalau sudah persaudaraan gini, tidak perlu lagi provinsi Cirebon. Karena dengan persaudaraan, perbedaan politik, perbedaan daripada yang namanya ras, suku, dan bangsa bisa hilang. Cerita saya tadi, kenapa Tiongkok dulu mengirimkan putri-putrinya untuk menjadi istri-istri raja-raja di Jawa? Karena untuk mengikat persaudaraan. Jadi yang terakhir, sekali lagi saya datang ke sini tentu selain atas nama pemerintah, tapi juga karena saya ada kebanggaan menjadi orang Ciamis. Insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Bupati mendukung. Insya Allah nanti kalau sini sudah jalan, kami pemerintah provinsi juga bisa ikut mensupport, membantu. Dari Dewan, dari DPRD sudah siap. Tadi saya lihat dari tadi ngangguk-ngangguk, kelihatannya dananya nanti akan cair nih nanti. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Profesor, Ibu Profesor yang saya hormati, Ibu Radinal, terima kasih atas kesempatan kita bertemu kembali. Pak Rafiq nih kawan saya, sahabat saya, dan para seniman, para budayawan, Abah, teman-teman yang lain yang kita sering bertemu. Biasanya kalau bertemunya ya di kuburan terus gitu, nunggu wangsit, tetapi ternyata wangsit terbesar ada dalam hati kita sendiri. Tergantung kita ingin menggerakkannya seperti apa, diberi amanahnya apa yang kita lakukan. Dan tidak usah diminta Pak Gani, itu bergerak sendirinya. Kalau diminta nanti ada pergeseran politik. Demikianlah, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Museum Cagar Budaya Paguyuban Rundayan Prabu Galuh Pakuan dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.